Hanya wajah Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah saya lihat dengan jelas. Selain itu saya belum bisa melihat wajah nabi-nabi lain And they see the sword in my hand. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Di saat 7 tahun masa damai, apakah orang-orang Israel masih ada atau negara Israel akan tetap ada? Tidak. Israel benar-benar sudah tidak ada lagi. Ya, mungkin saja masih ada orang Yahudi yang bersembunyi di suatu tempat, karena mereka tahu bahwa Dajjal akan datang, jadi mereka bisa saja bersembunyi sambil menunggu. Tapi keberadaan negara Israel sudah berakhir. Ketika Amerika dan Rusia sudah hancur, maka Israel pun pasti akan berakhir, insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, ketika kita membaca hadis-hadis tentang akhir zaman, di sana dijelaskan bahwa matahari akan terbit dari arah barat. Di sini, apakah Anda pernah diperlihatkan dalam mimpi tentang matahari terbit dari barat? Dan jika itu ditunjukkan, apakah itu akan terjadi sebelum Dajjal atau setelah Dajjal? Tidak, saya sendiri belum pernah melihat matahari terbit dari arah barat. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Oke, pertanyaannya adalah, apa peran Nabi Isa alaihissalam ketika ia kembali lagi ke bumi? Dari apa yang saya lihat dalam mimpi, hal yang penting adalah karena ketika Nabi Isa alaihissalam meninggalkan dunia ini, beliau belum menikah. Jadi ketika beliau kembali, bisa dikatakan salah satu hal pertama atau kedua yang terjadi adalah beliau menikah. Setelah itu, kita pergi ke Madinah, tinggal bersama beliau di sana, dan hidup dengan damai. Ini adalah hal yang jelas, ada banyak orang di sana dan semuanya hidup dengan damai. Saya juga melihat bahwa beliau memiliki anak-anak. Lalu, beberapa tahun kemudian, bisa dikatakan sekitar 7 tahun setelah itu, datanglah suatu penyakit. Penyakit itu begitu parah sehingga orang-orang mulai meninggal dengan sangat cepat. Hanya butuh 2-3 minggu, dan yang terjadi adalah, setiap kali kita baru saja menguburkan satu jenazah, jenazah berikutnya sudah siap untuk dikuburkan lagi. Jadi, seperti itulah yang saya lihat dalam mimpi, dan saya melihat kematian itu setiap hari. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, ketika Nabi Isa balik ke bumi, apakah beliau akan menunjukkan mukjizat-mukjizat seperti yang pernah beliau tunjukkan sebelumnya? Mukjizat. Saya akan catatan lagi, saya sendiri belum pernah melihatnya. Untuk saat ini, dalam mimpi saya, beliau, Nabi Isa, menjalani kehidupan seperti orang biasa pada umumnya. Dan ketika masa damai tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa Nabi Isa akan turun di tempat tertentu. Pada saat itu, orang-orang di sana membangun masjid dan menyediakan segala fasilitas untuk kedatangan beliau, agar ketika Nabi Isa datang, beliau tidak mengalami kesulitan atau masalah apapun. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda pernah diberikan detail tentang peristiwa setelah hari kebangkitan dan setelah tenggelamnya bumi dalam mimpi Anda? Dari tahun 2003 sampai 2005, dalam mimpi-mimpi yang saya alami, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menunjukkan semuanya, mulai dari orang-orang yang keluar dari kubur di padang mahsyar, sampai ke depan pintu surga dan neraka. Semua kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan secara detail. Tapi saya sendiri belum pernah membagikan detail-detail itu. Sebenarnya, yang terjadi adalah ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi itu di awal, saya sama sekali tidak tahu tentang hadits, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman. Jadi, di awal-awal, saya pernah membagikan mimpi-mimpi yang jika Anda dengar pun pasti akan heran, bagaimana saya bisa membagikan mimpi-mimpi seperti itu. Tapi kemudian, ketika orang-orang mulai memberitahu saya tentang hadits-hadits, dan saya sendiri juga mendapat pesan-pesan dari orang-orang, akhirnya mimpi-mimpi yang sudah saya bagikan itu saya jadikan privat. Dan inilah juga alasannya mengapa saya tidak membuat dan mengunggah video sendiri di channel saya tentang hal-hal seperti itu. Jika saja saya tahu tentang akhir zaman, atau orang-orang tidak memberitahu saya, mungkin mimpi-mimpi tentang padang mahsyar yang Anda tanyakan itu sudah saya bagikan. Jadi, inilah alasannya kenapa saya benar-benar berhenti membagikan mimpi-mimpi seperti itu. Ghazwatul Hind, perang ini sangat penting bagi umat muslim, dan Pakistan harus memenangkannya bagaimanapun juga.
Dan tidak seharusnya terjadi bahwa Pakistan menang perang ini, tapi 90% wilayah Pakistan hancur. Seharusnya tidak seperti itu, maksudnya kerugian maksimal yang boleh dialami Pakistan dalam perang ini paling banyak hanya 10%, tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau kerugiannya lebih dari itu, maka orang-orang kafir akan datang dan mereka juga akan menghancurkan sisa negara yang ada. Yang terjadi adalah Perang Dunia Ketiga itu semakin meluas hingga akhirnya sampai ke Pakistan. Dan ketika sampai ke Pakistan, secara otomatis perang itu berubah menjadi perang yang disebutkan dalam hadis, yaitu Ghazwatul Hind. Pada saat itu, mimpi telah menyebar dan banyak peristiwa yang telah terjadi. Oleh karena itu, sejumlah besar umat muslim datang ke Pakistan untuk ikut serta perang Ghazwatul Hind ini. Karena siapapun yang ikut dalam Ghazwatul Hind, derajat mereka setara dengan para pejuang Ghazwa Badar. Dan Ghazwa adalah perang di mana Nabi Muhammad SAW sendiri ikut serta. Jadi, itulah yang saya lihat. Pertanyaannya untuk Anda adalah, apakah Nabi Isa alaihissalam akan dikirim ke tempat lain di Timur Tengah untuk perang? Untuk membantu para pejuang muslim di sana, apakah itu juga muncul dalam mimpi Anda? Saya belum pernah melihat mimpi seperti itu. Pertanyaan saya adalah, dalam mimpi kereta api, seperti yang dikatakan Muhammad Qasim bahwa mereka adalah orang-orang yang mendukungnya sejak awal, apakah Muhammad Qasim sejak awal mengetahui siapa pendukung tersebut atau apakah mereka akan diberitahu pada saat itu juga? Sebenarnya, semua mimpi tentang kereta ini adalah mimpi-mimpi lama, yaitu saya melihatnya antara tahun 2003 sampai 2005. Jadi, di dalam kereta itu, semua orang yang saya kenal ada di sana, dan mereka adalah orang-orang yang Allah yang Maha Agung sendiri memberitahu saya bahwa mereka harus disembunyikan di gunung, dan hanya bersama merekalah saya harus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan pada hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang yang bersama saya di kereta itu juga ada bersama saya, meskipun ada juga beberapa yang lain. Jadi, dari sini bisa disimpulkan bahwa akan ada beberapa orang yang sejak awal hingga akhir tetap berjalan bersama karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari kiamat, seperti yang saya lihat, Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama kali datang dan bertemu dengan kami. Karena ini adalah mimpi-mimpi lama, di dalam mimpi itu sendiri saya berpikir, apa sebenarnya yang telah kami lakukan di dunia ini sehingga Nabi Muhammad SAW datang menemui kami sebelum menemui para sahabat, dan beliau bertemu dengan semua orang satu persatu. Artinya, beliau memang bertemu dengan semua orang satu persatu, bukan secara bersamaan. Pada saat itu saya sendiri tidak mengerti apa sebenarnya yang telah kami lakukan di dunia ini. Dan ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi ini, sebelum itu, dari tahun 2011 sampai 2013, saya sering mendapat mimpi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk pergi ke suatu tempat tertentu, dan saya pun sedang menuju ke sana dalam mimpi itu. Di jalan, ada orang-orang yang saya temui dan mereka mengenali saya, lalu berkata, "Anda Muhammad Qasim, kan?" Saya pun heran bagaimana mereka bisa tahu nama saya. Saya menjawab, "Ya, saya Muhammad Qasim." Dan kemudian, sebagian dari mereka bahkan tahu bahwa saya sedang pergi ke suatu tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan saya untuk pergi ke suatu tempat, dan mereka berkata bahwa kami juga bersama Anda. Lalu saya berkata kepada mereka, "Silakan ikut bersama saya." Ada juga beberapa orang yang berkata, "Kami sudah tahu bahwa suatu hari nanti Anda akan lewat sini, dan kami memang sedang menunggu Anda." Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak pernah saya dapatkan. Jadi, ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi saya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada saya, "Qasim, ceritakan kepada orang-orang semua mimpi yang telah aku tunjukkan kepadamu." Sebelum itu, dalam banyak mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata bahwa Dia pasti akan menepati janji-janji yang telah Dia buat pada saya. Saya hanya tahu bahwa mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah tentang saya akan menikah dengan gadis itu dan semuanya akan berakhir bahagia. Tapi ketika Dia meninggalkan saya pun bertanya-tanya, lalu janji-janji Allah yang mana? Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk membagikan mimpi-mimpi itu, saat itulah saya mulai berpikir, mungkin ini janji-janji yang berkaitan dengan akhir zaman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan pada saya,
yang jika saya ceritakan, itu seperti membentuk sebuah film, di mana pertama-tama Pakistan bertumbang, lalu kedamaian datang. Kemakmuran datang ke seluruh dunia, lalu setelah itu Dajjal muncul, Yajuj dan Ma'juj, Isa alaihi salam, kemudian kami naik kereta. Lalu, dalam mimpi yang berkaitan dengan hari kiamat, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan kami, saya mulai berpikir, mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan seperti yang saya pahami, dan saya salah mengartikannya. Jadi, ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi itu, orang-orang pun mulai percaya pada mimpi-mimpi tersebut. Sekarang, cukup jelas bagi saya bahwa mungkin merekalah orang-orang yang bersama saya di dunia. Dan tentang mimpi hari kiamat yang saya alami, saya bertanya-tanya, kira-kira amal apa yang kita lakukan? Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertemu dengan kita lebih dulu? Mungkin itu adalah tugas untuk membersihkan diri dari syirik dan segala bentuknya, menghapus semua perpecahan, dan menyatukan kembali seluruh umat menjadi satu. Kemudian, menyebarkan kembali Islam yang sejati, Islam yang dibawa oleh Hatamun Nabiin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh dunia dengan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Mungkin inilah amal yang akan membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ridha kepada kami, sehingga beliau akan bertemu dengan kami di hari kiamat. Dan insya Allah, merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Sekarang sudah mulai terlihat siapa saja mereka, siapapun mereka nantinya. Maksudnya, seperti orang-orang yang bersama saya di kereta, saya tahu siapa mereka. Mereka adalah para pendukung. Sekarang mereka memang ada, dan mereka itulah yang akan tetap bersama saya. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah lama. Sekarang, jika saya mendapat mimpi baru, saya pasti akan tahu. Sekarang bukan cuma kereta saja, ada juga mimpi di mana ada pesawat, dan kita naik pesawat. Jika Anda perhatikan, saya memang telah membuat sebuah grup dengan nama pesawat. Nah, di grup pesawat itu, orang-orangnya adalah mereka yang percaya pada mimpi, dan saya sering melihat kalian di antara mereka. Jadi sekarang di pesawat itu hanya ada mereka. Lalu, ada satu waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa sekarang pintu-pintu pesawat itu harus ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya sudah menempatkan siapa saja yang harus duduk di pesawat itu, jadi pesawat itu pun ditutup. Lalu kita terbang dan melaju ke depan, dan saya melihat ke bawah bahwa masih banyak orang yang berharap bisa duduk di pesawat itu juga. Lalu saya berkata, sekarang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang, maka pintu-pintu sudah ditutup. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan jalan bagi mereka, dan pintu itu memang sudah tertutup. Jadi, seperti itulah mimpi-mimpi yang saya alami, di mana saya melihat bahwa jumlah orang-orang itu memang tidak banyak. Sekarang coba Anda bayangkan, ada sebuah kereta, jadi berapa banyak orang yang bisa duduk di dalamnya? Hanya beberapa ribu orang saja yang bisa naik. Mungkin sekitar 5.000, 5 atau 6.000 orang, kira-kira seperti itu. Jadi, dari sini saja kita bisa memperkirakan jumlahnya, karena saya sendiri tidak mendapat jumlah pasti dalam mimpi. Saya ingin bertanya, apakah serangan terhadap kota Lahore itu mimpi simbolis? Tidak, ini bukan mimpi simbolis. Mungkin memang ada suatu peristiwa nyata yang terjadi, setelah itu situasinya berubah menjadi seperti ini. Maksud saya, jika Anda mundur beberapa waktu ke belakang, ketika Imran Khan sedang berada di puncak popularitas, saat itu saya sendiri juga berpikir bahwa jika terjadi sesuatu saat itu, saya rasa tidak akan terlalu berdampak pada Pakistan. Tapi kemudian, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan keadaan, dan sekarang jika Anda lihat, mungkin Anda juga merasa bahwa jika sekarang terjadi sesuatu, dampaknya bisa sangat besar bagi Pakistan. Namun, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjadi hal seperti itu, dan semoga Allah melindungi kehidupan semua orang dan menjaga mereka. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Anda bermimpi tentang Mufti Meng? Sebelum ini, saya belum pernah bermimpi tentang Mufti Meng, tapi setelah kejadian itu saya mendapat mimpi. Dalam mimpi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa mereka menyebut diri mereka mufti, tapi kenyataannya adalah ketika mereka menerima sebuah kabar tanpa melakukan verifikasi, mereka langsung menuduhmu bahwa kamu telah membuat suatu klaim. Padahal seharusnya mereka meneliti dulu agar tidak menyakiti hati siapapun.
Mereka seharusnya merenungkan mimpimu, tapi alih-alih melakukan itu, mereka malah langsung menuduhmu. Dan kemudian, tentang komentar-komentar yang mereka buat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan kata-kata yang cukup keras terhadap mereka yang memberikan komentar buruk untuk saya. Saya sebenarnya tidak ingin membahas hal itu di sini. Ya, Saudara Kasim, pertanyaan berikut yang ditanya, ada pertanyaan dari Filipina yang menanyakan berapa banyak nabi yang telah Anda lihat dalam mimpi dan apakah beliau pernah melihat malaikat dalam mimpinya. Baik, tentang hal itu saya memang tidak pernah mendapat mimpi, tapi untuk para nabi dan malaikat, saya sudah beberapa kali melihat Jibril alaihissalam dalam mimpi saya. Dan pernah sekali saya melihat Jibril alaihissalam bersama banyak malaikat lainnya, tapi saya tidak bisa mengenali siapa saja mereka. Dari para nabi Allah, dalam mimpi-mimpi tentang hari kiamat, saya melihat bahwa saya bertemu dengan semua sahabat dan semua nabi Allah. Dalam mimpi itu, kami semua berdiri di bawah arsy Allah dengan rahmat-Nya. Lalu saya baru sadar bahwa saya belum pernah bertemu dengan para nabi dan sahabat. Jadi saya pergi kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada beliau, "Tolong pertemukan saya dengan semua nabi Allah dan semua sahabat." Lalu beliau mempertemukan saya dengan mereka semua, dan saya pun bertemu satu persatu dengan mereka. Tapi ketika saya bangun, saya tidak ingat lagi siapa saja nabi yang saya temui. Saya hanya ingat bahwa setelah Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di belakang umat Nabi Muhammad SAW ada Nabi Ibrahim alaihissalam dan umatnya. Setelah itu, secara bertahap ada Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya, dan seterusnya, mereka semua hadir. Tapi saya tidak ingat persis siapa saja yang ada di sana. Ada satu mimpi di mana saya melihat 30 Nabi Allah, dan ada mimpi lain juga di mana semua Nabi Allah hadir. Tapi tetap saja, saya akan mengatakan hal yang sama, bahwa dari semua itu, hanya wajah Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah saya lihat dengan jelas. Selain itu, saya belum bisa melihat wajah nabi-nabi lain dengan jelas sampai sekarang. Jika Pakistan, misalnya, benar-benar terbebas dari segala bentuk syirik dan menjadi negara yang suci, apakah itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk hijrah ke Pakistan? Atau ini hanya berlaku bagi mereka yang memang ingin hijrah? Jadi, sekarang kita lihat, seperti yang sedang terjadi saat ini, di seluruh dunia tidak ada satupun tempat yang benar-benar menerapkan aturan Islam. Sehingga hukum terkait syirik pun tidak ada di mana-mana. Namun, ketika pemerintah Pakistan membuat aturan yang menentang syirik dan segala bentuknya, serta membersihkan Pakistan dari syirik dan segala bentuknya, lalu setelah itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Pakistan akan berkembang, dan hukum-hukum Islam lainnya juga akan diterapkan. Misalnya, sekarang Anda lihat masih ada sistem perbankan berbasis bunga, dan banyak hal lain yang tidak sesuai syariat juga masih terlihat. Ketika semua itu juga dihapuskan, dan negara benar-benar melindungi warganya serta memberikan fasilitas hidup terbaik, maka menurut saya, siapapun di dunia ini yang bisa hijrah ke Pakistan, sebaiknya dia melakukannya. Karena ini juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah demi menyebarkan Islam dan menegakkan hukum-hukum Islam yang sangat sulit dilakukan di Mekah saat itu. Jadi, ini juga sunnah. Menurut saya, memang sebaiknya hijrah, terutama bagi mereka yang tinggal di Barat, di Inggris, Amerika, atau Eropa. Karena di sana, misalnya di Amerika atau Inggris, mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum mereka memang tidak mengakui Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang Muslim tinggal di sana, dia berarti menerima aturan mereka. Dan ketika dia menerima aturan mereka, di mana aturan itu tidak mengakui Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara tidak langsung dia masuk ke dalam bentuk syirik. Untuk menghindari hal ini, ketika